Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3 Jangan Suka Marah-Marah, Nanti Gak Laku. Marni mengatakan kalau Vira sengaja datang untuk menggoda Alvin. Dan gara-gara kedatangannya membuat Raya sedih. Asma langsung pergi menghampiri Vira, yang terlihat sedang mengobrol dengan gadis-gadis seusianya. Bahkan, tidak terlihat jika Vira menatap ke arah Alvin. Hanya Alvin yang terus saja menatap kagum ke arah Vira. Vira, panggil Asma lembut, dia menghampiri anaknya. Kita pulang, ajak Asma, dan Vira langsung berdiri, tanpa bertanya alasan apa pada ibunya. Sama dengan Vira, Asma pun sedikit merasa puas saat mendapati wajah kesal Raya. Entah kenapa, dia mendukung keputusan anaknya untuk datang ke acara resepsi Raya dan Alvin. Sampai di rumah, Asma langsung menuju ke dapur. Sedangkan Vira memilih duduk lesehan di ruang tamu. Karena memang, mereka tidak memiliki sofa ataupun kursi di ruang tamu. Ternyata, aku harus terlihat kuat, baru bisa membalas Raya. Gumam Vira, apa yang kamu lakukan di resepsi Raya, nak? Tanya Asma setelah mengantikan pakaian, karena tadi dia ke dapur untuk mandi. Sebab mereka hanya ada satu kamar mandi yang berada di dekat dapur. Hanya ingin membuktikan kalau aku sudah tidak apa-apa. Aku udah bisa melupakan Bang Alvin, sahut Vira. Ibu bangga jika kamu beneran bisa melupakan Alvin. Sekarang sudah saatnya kamu menata hidupmu kembali. Bangkitlah, buktikan kamu bisa walaupun tanpa Alvin di sisimu. Nasihat Asma mendapatkan anggukan dari Vira. Malam harinya, di kamar sang pengantin, Raya masih saja mengingat tentang bagaimana pandangan Alvin terhadap Vira. Kamu kenapa sih? Tanya Alvin melihat istrinya bermuka masam. Aku tuh sebel sama kamu bang, kenapa tadi kamu menatap Vira sampai kayak gitu? Tanya Raya, kamu ngomong apa sih? Ucap Alvin pura-pura gak ngerti. Jangan pura-pura bodoh bang. Semua tamu sadar, kalau kamu menatap kemanapun Vira pergi, kamu masih cinta sama dia hah? Pekik Raya tidak terima. Jangan dipermasalahkan, lebih baik kita nikmati malam pertama kita. Rayu Alvin, aku ingin kamu jujur bang, kamu masih cinta sama Vira, jawab. Seru Raya, iya aku masih cinta sama dia, dia mempunyai tempat istimewa di hatiku. Sahut Alvin menarik rambut frustasi, dan Raya hanya bisa menelan ludah pahit. Nyatanya, menghapus Vira di hati Alvin tidak semudah yang dikiranya. Sekarang juga, aku minta sama kamu, lupakan Vira bang, lupakan Vira. Aku ini istrimu, aku yang wajib kamu cintai. Bukan Vira, gadis miskin tidak tahu diri itu. Jelas Raya, jangan sekali-kali kamu menghina Vira Raya. Walaupun miskin, Vira wanita terhormat. Bahkan tidak sekalipun dia meminta sesuatu barang padaku.
Malah, dia berusaha untuk mendapatkannya sendiri. Tidak seperti kamu, yang mana baru saja tunangan, sudah minta dibelikan tas baru. Ujar Alvin tidak sengaja, membandingkan Raya dan Vira. Jadi, maksud kamu Vira lebih baik daripada aku, istrimu sendiri, gila kamu bang. Aku memang gila, bisa-bisanya aku yang mencintai Vira. Tapi menikah denganmu, sepupu dari pacarku sendiri. Tapi aku tidak memaksamu, bukan aku yang memaksamu, kamu datang dengan sukarela. Tahu aku keluar dulu, pusing aku, ngadepin istri kayak kamu. Cetus Alvin keluar dari kamar. Kebetulan malam ini, mereka berdua menginap di hotel. Karena itu, merupakan hadiah dari orang tuanya Alvin. Supaya mereka bisa lebih tenang dalam menjalankan ritual malam pertama. Aku harus bisa buat Bang Alvin jatuh cinta padaku. Aku gak mau Vira tahu kalau Bang Alvin masih cinta padanya. Aku gak mau dianggap kalah oleh Vira. Gumam Raya setelah ditinggal sendiri oleh Alvin. Alvin sendiri memilih untuk menikmati pemandangan malam hari di atas rooftop. Masih terbayang bagaimana manisnya Vira dan anggunnya Vira saat mendatangi acara resepsinya. Vira, datanglah lagi dan mohon maaflah padaku. Akan aku ceraikan Raya dan kembali padamu. Ku mohon datanglah, batin Alvin. Bahkan tanpa sadar, Alvin menitikkan air matanya. Dia merasa kesal pada keluarganya. Terutama sang ayah dan juga pada dirinya sendiri, yang tidak bisa memperjuangkan Vira. Seharusnya, dia mendengarkan penjelasan dari Vira terlebih dahulu, bukan malah mengikuti gengsi dan emosi. Vira kembali bekerja seperti biasa. Entah kenapa setelah melihat tatapan cinta dari Alvin, dan tatapan cemburu dan kesal dari Raya, membuat Vira kembali bersemangat menjalani hari. Hari ini, dia dimintai tolong oleh Santi untuk masuk dari pagi. Karena dia mau ke tempat sepupu dari suaminya yang meninggal. Seperti biasa, Farhan. Lelaki yang bekerja sebagai tukang buah di depan toko kelontong memasuki toko tersebut. Dia mengambil beberapa plastik dan minuman dingin. Kak Santi, seperti biasa ya, bayarnya nanti. Ucapnya hendak keluar toko. Bang, gak bisa gitu dong. Seru Vira menghentikan langkah Farhan. Bukan Kak Santi ya, kamu siapa? Tanya Farhan basa-basi. Bayar bang, jangan harap bisa keluar dari sini sebelum abang membayar belanjaan abang. Manis sekali sih panggilannya abang, kekeh Farhan. Ini, tolong ditotalkan. Seru Farhan menyerahkan barangnya. 30.000, ucap Vira jutek. Dia malas sekali meladeni lelaki yang banyak omongnya seperti Farhan. Terima kasih. Oh ya, kata Kak Santi, aku bisa ambil barang sesukaku. Dan bayarnya juga kapanpun aku mau, ucap Farhan meninggalkan Vira yang melongo. Vira memang tidak pernah melihat Farhan. Selain pedagang baru, Farhan hanya berjualan setengah hari. Karena setengah harinya lagi dia bekerja sebagai karyawan di pom bensin. Dan Farhan juga merupakan
kerabat dekat dari Santi. Sinting, gumam Vira kembali membersihkan barang-barang dari tumpukan debu. Di luar sana, Farhan kembali pada tempatnya. Dia masih saja memikirkan panggilan yang menurutnya manis sekali. Karena dia anak bungsu dari 2 saudara, otomatis tidak seorang pun yang memanggilnya dengan sebutan abang. Begitu juga dari sepupu-sepupunya. Farhan merupakan anak terakhir, keponakan terakhir juga cucu terakhir. Farhan merupakan anak dari seorang pemilik toko emas dan juga SPBU di kota tempat tinggal Vira. Memang tidak banyak yang tahu, karena selama ini Farhan jarang sekali ikut berkumpul sama keluarga. Dia ingin kebebasan dan tidak mau dikekang oleh peraturan dari keluarga, terutama dari ayahnya. Selama ini, Farhan sangat suka traveling dan menghabiskan uang dari keluarganya. Apalagi, dia anak lelaki satu-satunya di keluarga. Sampai akhirnya, dia dipaksa untuk menetap di toko. Untuk belajar bagaimana menjual emas, ataupun di SPBU, agar tahu bagaimana cara kerjanya. Baru saja Farhan bekerja beberapa bulan, semua keluarganya sibuk mencarinya jodoh. Karena mereka semua mengira jika sudah saatnya Farhan menikah. Apalagi, cuma dia cucu satu-satunya dari keluarganya yang belum menikah. Ya, umur Farhan sudah mendekati kepala 3. Makanya semua gundah, kalau Farhan belum juga menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Bahkan Farhan tidak pernah pacaran sekalipun selama hidupnya. Kakak dan sepupu-sepupu dari Farhan sibuk mengenali Farhan pada teman-teman mereka. Begitu juga dengan ayah dan mamanya. Banyak perempuan yang didatangkan pada Farhan, namun semua Farhan tolak mentah-mentah. Dia selalu saja beralasan belum siap menikah. Sampai akhirnya, dia mengatakan pada ayah, juga mamanya, kalau semua wanita yang dijodohkan dengannya cuma mau mengincar hartanya, bukan karena cinta. Maka dari itu, Farhan disuruh untuk keluar dari rumahnya dan dicabut semua fasilitasnya. Sebab orang tuanya ingin membuktikan, jika tidak ada perempuan yang mau hidup susah dan tanpa harta. Jadi, semua wanita yang dijodohkan dengannya bukan semata-mata hanya menginginkan hartanya saja. Tapi, semua itu agar mereka bisa menjamin masa depannya dengan memilih lelaki yang tepat. Makanya sekarang, dengan bantuan dari Santi, Farhan bisa menjual buah di depan toko Santi. Itu pun, setelah Farhan memohon-mohon pada sepupunya itu. Karena dari sekian banyak sepupu-sepupu Farhan, Farhan hanya bisa berharap pada Santi. Sebab Santi, yang mempunyai harta sedikit lebih banyak daripada yang lain. Berharap pada saudara kandung, tentu saja mereka mendapatkan ancaman dari orang tua mereka. Jika dari mereka ketahuan membantu Farhan, ancamannya adalah dicoret dari ahli waris. Santi mengabarkan pada Vira, jika ia mungkin akan sampai lebih lama dari yang diprediksinya. Karena sekarang, mobil mereka lagi masuk bengkel akibat mogok. Jadi, Vira dimintai untuk menutup toko seperti biasa.
Dik tukang marah, kata Kak Santi, semua uang hasil jualan hari ini disuruh simpan sama saya. Ujar Farhan saat Vira siap-siap untuk menutup toko. Gak, kamu pasti bohong kan? Atau kamu perampok atau pencuri, makanya bilang gitu, ya? Tuduh Vira. Bukan gitu. Jadi, selama ini kamu udah mata-matai kami ya? Makanya tahu, jika Kak Santi membawa pulang semua uang hasil jualannya, lagi Vira menuduh. Bukan, makanya dengar dulu. Tolong. Vira berteriak namun langsung dibekap mulutnya oleh Farhan. Dengar dulu, aku disuruh sama Kak Santi. Katanya, nomormu gak aktif sejak tadi. Makanya, dia tidak memberitahumu. Jelas Farhan. Tunggu, aku hubungi Kak Santi dulu, agar kamu percaya. Ucap Farhan menghubungi Santi. Setelah mendengar penjelasan dari Santi, baru Vira mempercayai Farhan. Padahal nomor Vira tidak bisa dihubungi karena kehabisan baterai. Kebetulan dia tidak membawa charger, akibat terburu-buru tadi pagi. Maaf, ucap Vira setelah Farhan membantunya menutup toko. Dan makasih, lanjutnya. Sama-sama, Oya boleh ngomong sesuatu gak? Ujar Farhan sambil berjalan ke arah sepeda motornya. Apa? Vira menghentikan langkahnya, begitu juga dengan Farhan. Jangan suka marah-marah, nanti gak laku. Ejek Farhan berlari dan mendapatkan lemparan sandal oleh Vira di punggungnya. Untung, aku masuk siang, jadi gak pernah ketemu lagi sama cowok resek seperti dia. Gumam Vira mengambil sandal yang telah dilemparnya. Baru saja Vira berjalan beberapa langkah, tangan ada yang cekal serta mulutnya dibekap dari belakang. Vira langsung melawan, namun percuma tenaganya kalah cepat sama orang yang membekapnya. Dan dia tahu betul siapa orang yang berani membekapnya. Dia adalah Alvin. Vira bisa tahu dari aroma minyak wangi yang sering Alvin pakai. Alvin langsung menyeret Vira memasuki mobilnya, kemudian menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Farhan yang baru saja mengenakan helm, tidak sengaja melihat mobil yang melaju cepat. Di dalamnya ada Vira yang mengetuk-ngetuk pintu mobil. Merasa Vira lagi ada masalah dan butuh pertolongannya. Farhan langsung mengejar mobil di depannya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak peduli dengan umpatan-umpatan dari pengendara lainnya. Yang diinginkannya adalah gadis di dalam mobil tersebut bisa selamat. Apa yang kamu inginkan, Bang? Lepaskan aku. Teriak Vira. Aku menginginkan kamu, Vira. Jawab Alvin dengan sendu. Tapi, kita tidak bisa bersama. Kamu sudah menikah, Bang. Dan yang kamu nikahi adalah sepupuku sendiri. Berang Vira. Aku bisa menceraikannya, Vira. Bahkan aku belum menyentuhnya, akibat memikirkan kamu. Jelaskan padaku, Vira. Jelaskan padaku. Kenapa kamu menolakku? Alvin juga berteriak. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah usai. Kisah kita usai.
Sekarang turunkan aku, pinta Fira. Tidak akan Fira, kita akan merajut kembali kisah kita. Dan akan aku buat semua orang merestui hubungan kita. Ujar Alvin dengan mata yang memerah. Bahkan dia tidak malu, menangis di depan Fira. Farhan yang sempat kehilangan mobil Alvin pun tidak menyerah. Dia tetap saja melajukan sepeda motornya sesuai feelingnya sendiri. Sampai akhirnya dia melihat mobil yang sama terparkir di depan sebuah bangunan tua. Walaupun merasa takut, Farhan memberanikan diri untuk memeriksa bangunan tersebut. Dia takut terjadi apa-apa ada gadis tukang marah yang baru dikenalinya itu. Malam ini, aku buktikan kalau kita akan bersama selamanya. Kekeh suara lelaki yang terdengar oleh Farhan. Farhan pun mengumpulkan keberanian dan memeriksa di mana suara lelaki tersebut berasal. Tak terdengar suara dari gadis tukang marah sedikit pun. Farhan takut jika gadis tersebut sudah pingsan ataupun mati. Dengan hati-hati, Farhan melangkah. Dia menggenggam satu batang balok yang kebetulan ditemuinya, tidak jauh dari pintu masuk tersebut. Plak, Farhan memukul keras tengkuk Alvin. Sampai-sampai Alvin meringis dan hampir pingsan. Sedangkan di depannya terlihat Fira yang diikat, serta disumpal mulutnya. Bahkan lebih parahnya lagi, baju bagian atas Fira entah hilang kemana. Alvin yang menyadari kelakuannya diketahui orang lain, langsung berlari keluar. Farhan yang hendak mengejar pun, mengurungkan niatnya. Karena baginya menyelamatkan gadis tukang marah. Jauh lebih penting daripada mengejar pelaku tersebut. Farhan buru-buru membuka kaosnya untuk bisa dipakai oleh Fira. Agar bisa menutupi tubuh bagian atasnya. Kamu gak apa-apa? Tanya Farhan setelah melepaskan ikatan dari tangan serta mulut Fira. Fira buru-buru memakai pakaian yang diberikan oleh Farhan. Dan Farhan juga memutar tubuhnya, agar tidak kembali melihat yang seharusnya tidak dilihatnya. Makasih, isak Fira memeluk erat tubuh Farhan dari belakang. Keluar kalian tukang zina, keluar, terdengar suara teriakan dari luar gedung. Fira buru-buru melepaskan pelukannya. Dia terkejut akibat teriakan yang didengarnya. Begitu juga dengan Farhan, dia juga terkejut mendengar teriakan tersebut. Kalian keluarlah, percuma kalau kalian hendak lari, karena tempat ini sudah kami kepung. Lagi suara teriakan terdengar. Dengarkan aku baik-baik. Kita keluar dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ujar Farhan menenangkan Fira yang keburu menangis akibat ketakutan. Kamu jangan takut, aku ada di sini, bersamamu. Lagi, Farhan berucap. Padahal dia sendiri tidak yakin jika orang-orang akan percaya padanya. Apalagi jika mereka melihat tubuhnya polos tanpa baju. Farhan dan Fira sama-sama melangkah untuk keluar secara berdampingan. Tanpa sadar, Fira menggenggam erat tangan Farhan. Oh ini nih, pasangan mesum. Pekik mereka saat melihat Fira dan Farhan bersama. Oh jadi, kalian sengaja kemari hanya untuk mengotori kampung kami? Tanya bapak-bapak di sana.
Bakar aja mereka. Mereka sudah berani-berani mengotori kampung halaman kita. Ujar seorang bapak-bapak seperti menggompori. Kami bukan berzina. Aku kesini untuk menolongnya dari lelaki yang hendak memperkosanya. Ucap Farhan memberi penjelasan. Dia benar bapak-bapak ibu-ibu. Ucap Vira dengan menunduk. Halah, paling itu cerita bohong dari kalian. Buktinya adik ini gak pakai baju. Dan kamu juga gak pakai kutang deh kayaknya. Ujar seorang ibu menarik tangan Vira yang sedari tadi berada di dadanya. Jangan, Bu. Larang Vira menangisi aksi brutal yang diterimanya. Jangan, Bu, dia gak salah. Larang Farhan memegang lengan ibu-ibu yang hendak menarik tangan Vira. Agar bisa terlihat oleh halayak ramai. Kalau Vira tidak memakai underwear. Mereka beneran berzina, Pak, Bu. Terbukti gadis ini tidak memakai dalaman. Jadi, baiknya kita bawa keliling kampung. Dan buka semua baju mereka. Agar tidak ada pasangan lainnya yang berani berbuat zina di tempat kita. Ucap ibu-ibu yang tadi menarik tangan Vira. Bersambung.